Saya pasti adalah dewa yang paling malang dalam sejarah. Untuk tidak menjadi makanan orang lain, saya hanya bisa mengorbankan pengikut saya yang fanatik. Mereka tidak hanya tidak membenci saya, mereka malah berkembang biak lebih banyak untuk saya persembahkan. Karena di dunia ini, siapa saja bisa menjadi dewa. Setiap orang yang berusia 18 tahun bisa terbangun, membangun domain dewa mereka sendiri dan keluarga pengikut. Mereka tidak hanya bisa menghasilkan mata uang yang digunakan untuk kekuatan utama, tapi juga bisa sepenuhnya mengendalikan inti domain dewa mereka untuk menyerang orang lain. Yang terbangun bukanlah ras peri, atau ras setengah manusia kuda, tapi malah ras malaikat bersayap 6, atau bahkan manusia dengan tingkat paling rendah. Sedangkan saya malah terbangun dengan ras pengikut belalang yang tidak berdaya, dan hanya memiliki kemampuan berkembang biak. Namun ketika saya baru saja melintasi dunia ini, saya menemukan diri saya memiliki kemampuan tersembunyi untuk mengorbankan kehidupan. Jadi untuk menguji kemampuan tersebut, saya mengorbankan jutaan pengikut saya yang berupa belalang. Siapa sangka, harta yang saya dapatkan dari pengorbanan itu membuat saya sangat terkejut. Saat ini, saya masih seorang dewa pemula yang baru terbangun. Melihat belalang di domain dewa saya menikmati rumput segar, saya langsung menggunakan kemampuan dewa saya untuk mempercepat pertumbuhan. Percepatan pertumbuhan, mempercepat pertumbuhan makhluk hidup. Dalam sekejap, ratusan cahaya hijau turun di domain dewa. Di dalam cahaya hijau, belalang mendapat berkat. Mereka segera berkembang menjadi dewasa. 14 hari setelah berada di domain dewa, 1000 juta larva baru, setengahnya berhasil berkembang menjadi belalang dewasa, dan bertelur lebih dari 50 juta telur. Dengan bertambahnya jumlah belalang, kecepatan akumulasi kekuatan iman juga semakin cepat. Namun saya tidak ragu sedikit pun. Saya tetap menghabiskan seluruh kekuatan iman yang saya kumpulkan untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Generasi demi generasi belalang hidup dan mati. Begitu terus hingga 5 generasi. Saat ini, di domain dewa seluas 100 km persegi, di mana-mana dipenuhi oleh belalang. Jumlah belalang dewasa sudah mencapai 2,5 miliar. Kekuatan iman yang dihasilkan setiap hari mencapai 25 juta. Itu setara dengan seperempat kekuatan dewa. Bagi seorang pelajar SMA seperti saya, itu pasti jumlah yang sangat besar. Namun, karena pertumbuhan belalang yang tidak terkendali, lingkungan di dalam domain dewa mengalami kerusakan serius. Kawasan gurun telah mencapai 3/5. Jika terus berlanjut, seluruh domain dewa pasti akan runtuh. Saya tahu waktunya sudah tiba. Mulailah pengorbanan kehidupan. Dengan mengaktifkan pengorbanan kehidupan, sebuah formasi sihir berwarna darah besar muncul di atas domain dewa. Saya hanya mempertahankan 10 juta belalang untuk menjaga kelangsungan ras ini. Sisa 2,49 miliar belalang saya persembahkan. Sekejap mata, energi kehidupan yang tak terhitung banyaknya masuk ke dalam formasi. Menjadi taruhan untuk harta yang bisa saya tukar. Setelah ritual selesai, muncul 3 pilihan di depan saya. Pilihan 1, 10.000 makhluk elit, pejuang goblin. Pilihan 2, sumber air kehidupan yang terus mengalir, untuk menyuburkan kehidupan dan memperbaiki lingkungan sekitar. Pilihan 3, barang suci tingkat 1, hati ledakan. Setelah dimasukkan ke dalam inti domain dewa, ada kemungkinan untuk melahirkan ras pengikut inti yang mengandung kekuatan ledakan. Saya berpikir selama 5 detik lalu dengan tegas memilih pilihan ketiga. Saya langsung memasukkan hati ledakan ke dalam inti. Tak lama kemudian, kekuatan ledakan menyebar ke seluruh pengikut inti. Kemudian saya melihat di antara 10 juta belalang yang tersisa, sebanyak 10.000 belalang menunjukkan garis merah menyala di tubuh mereka. Ukuran mereka juga bertambah hingga 10 cm. Saya buru-buru memeriksa atribut belalang yang telah dimodifikasi. Nama pengikut, belalang bunuh diri, tingkat ras, makhluk elit, kemampuan ras, bunuh diri, tingkat iman, pengikut fanatik, belalang tanpa kecerdasan, menaati semua perintah dewa. Saya dengan mudah menangkap salah satu belalang bunuh diri dan memerintahkan mereka untuk meledak. Boom! Belalang bunuh diri meledak dengan keras. Kekuatan ledakan hampir setara dengan petasan besar. Dengan kekuatan seperti ini, jelas tidak akan membunuh seorang kurcaci biasa. Tapi jika jumlahnya ditambah, mungkin berhasil. Saat itu sudah pukul 0:03, dan masih kurang dari 8 jam sebelum sekolah dimulai. Namun, jika dihitung dengan waktu di domain dewa, itu setara dengan kurang dari 4 bulan. Saya pun mengaktifkan kembali kemampuan percepatan pertumbuhan, untuk mendorong perkembangbiakan belalang bunuh diri. Sekejap mata, 4 bulan telah berlalu di domain dewa, diiringi dengan suara lonceng kelas. Saya langsung dipindahkan ke kursi di kelas. Saat itulah saya melihat seorang gadis berjalan menuju saya dengan anggun. Gadis ini bernama Qin Suang. Dia mendekat ke meja saya dengan sikap sombong. Han Wu, apakah kamu sudah memutuskan menjadi budakku? Saya jamin, sebelum lulus SMA, tidak ada yang berani mengganggumu. Sikapnya, nada bicaranya, seolah-olah menjadi budaknya adalah hal yang sangat membanggakan. Saya mengerutkan dahi. Saya menolak. Qin Suang terlihat sangat tidak percaya. Apa? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Tanpa perlindunganku, kamu akan dieksploitasi sampai mati oleh mereka. Saya menolak sekali lagi. Mungkin memang seperti yang kamu katakan. Tapi saya tetap memilih untuk menolak. Walaupun saya tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Tapi saya punya martabat saya sendiri.
Saya menghargai niat baikmu untuk melindungi saya. Qin Suang mendengus marah. Kamu akan menyesal. Setelah berkata begitu, Qin Suang pergi dengan marah ke kursinya. Tak lama setelah Qin Suang pergi, 3 siswa pria masuk ke dalam kelas. Yang paling depan adalah Zhang Bin, preman sekolah yang sering mengganggu saya. Zhang Bin langsung mendekat ke meja saya. Han Wu, apakah kamu sudah membawa 100 kekuatan dewa yang kamu janjikan? Sudah bawa. 2 pengikut Zhang Bin di belakangnya ikut menimpali. Cepat serahkan, jangan paksa kami untuk bertindak. Jika kamu tidak menyerahkannya, kami akan menghancurkan inti domain dewamu, agar kamu tidak bisa bangkit lagi. Melihat ini, teman-teman sekelas, tidak ada yang berdiri untuk membantu. Sebaliknya, mereka malah tertarik menonton. Orang ini memang tidak punya teman. Saya menatap Zhang Bin dan 2 temannya. Mereka ingin kekuatan dewa, tidak ada sedikit pun, hanya ada 1 hidup. Kalian mau atau tidak, seorang sampah seperti kamu berani berbicara seperti itu? Ini benar-benar mencari mati. Saya rasa kamu ingin mati. Percaya tidak? Saya akan memimpin pasukan kurcaci saya untuk menghancurkan domain dewa kamu. Memecahkan inti domain dewa kamu. Ancaman Zhang Bin. HMPH, kalau begitu datanglah. Saya langsung menantang. Jawaban ini langsung membuat Zhang Bin bingung. Kenapa saya berubah hari ini? Teman-teman sekelas di sekitar juga mulai bersorak. Ayo bertarung. Kami belum pernah melihat bagaimana inti dihancurkan. Ras belalang benar-benar menurunkan tingkat kekuatan rata-rata kelas kita. Cepat selesaikan dia. Biarkan dia dikeluarkan dari sekolah. Di tengah sorakan, Zhang Bin juga ingin menunjukkan kekuatan rasnya. Kalau kamu mencari mati, jangan salahkan saya tidak memberimu kesempatan. Zhang Bin berkata sambil mengeluarkan sebuah kartu dari kantongnya. Kartu invasi, bernilai 10 poin kekuatan dewa. Setelah menargetkan sasaran, akan muncul sebuah portal ruang dalam domain dewa sasaran. Untuk memungkinkan invasi antar domain dewa. Untuk menangani sampah sepertimu, 10 poin kekuatan dewa pun sudah cukup menghargaimu. Zhang Bin mengaktifkan kartu invasi. Kartu invasi berubah menjadi cahaya yang langsung menyinari tubuh saya. Kemudian kesadaran saya dipaksa dibawa ke domain dewa saya. Saya bisa melihat di area gurun domain dewa. Portal besar selebar 100 meter, dan setinggi 10 meter muncul. Dari portal, muncul sebuah pasukan kurcaci. Pasukan kurcaci ini berjumlah 5.000. Terdiri dari pria dan wanita. Setiap kurcaci mengenakan perlengkapan besi atau senjata. Wujud Dewa Zhang Bin tergantung di atas pasukan kurcaci. Dengan nama Dewa Kurcaci, saya perintahkan kalian. Hancurkan belalang yang lemah itu. Hancurkan inti domain dewa ini. Pasukan kurcaci yang terinspirasi oleh Zhang Bin segera mengangkat tangan mereka dan bersorak. Wujud dewa saya tergantung di udara. Di bawah saya, ribuan belalang terbang berputar. Saya perkirakan pasukan kurcaci sedang menyerbu. Segera saya memberi perintah. Belalang bunuh diri. Serbu. Belalang bunuh diri berwarna merah terbang keluar dari kerumunan belalang biasa. Berkumpul membentuk awan merah. Para siswa yang menonton terkejut. Lihatlah, apa itu serangga merah yang terbang? Beberapa siswa dengan kemampuan deteksi mendapat informasi lebih lanjut dan terkejut. Belalang bunuh diri elit. Bukankah pengikut inti Han Wu hanya belalang biasa? Bagaimana bisa ada begitu banyak belalang elit? Belalang bunuh diri elit? Beberapa siswa meremehkan. Apa artinya belalang elit? Belalang yang menjadi elit tetap tidak bisa mengalahkan kekuatan tempur kurcaci biasa. Sampah tetaplah sampah. Mau sebanyak apapun, tetap saja tidak berguna. Di tengah pembicaraan siswa, belalang bunuh diri sudah bertemu dengan pasukan kurcaci. Zhang Bin tidak sempat memberi perintah. Belalang bunuh diri turun seperti hujan. Dapat terdengar ledakan yang terus-menerus. Asap mengepul. Setelah asap menghilang, pemandangan di tempat kejadian membuat para siswa yang menonton terkejut. Sebagian besar dari 5.000 kurcaci tewas seketika. Kurcaci yang selamat pun terluka parah. Kurcaci elit yang memimpin masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, masih ada 50.000 belalang bunuh diri di udara. Dan 99.800.000 belalang biasa siap untuk menyerang. Pertempuran sudah dipastikan. Zhang Bin buru-buru memberi perintah ilahi. Mengajak kurcaci yang selamat untuk segera kembali ke domain dewa. Tapi bagaimana saya bisa membiarkan Zhang Bin lolos? Dengan kemampuan terbang belalang, saya langsung memerintahkan serangga di domain dewa untuk melewati portal. Melakukan invasi balik ke domain dewa Zhang Bin. 99.800.000 belalang biasa, seperti badai hitam yang menerjang, masuk ke dalam portal, menghancurkan segala sesuatu yang ada di domain dewa Zhang Bin. Zhang Bin melihatnya dengan hati yang hancur. Meskipun domain dewa miliknya baru saja dibangun, namun dia sudah mengumpulkan banyak sumber daya. Namun begitu belalang masuk, lingkungan di domain dewanya hancur total. Di tempat yang dilalui oleh belalang, tidak ada yang tersisa. Zhang Bin segera berteriak pada saya. Cepat perintahkan pengikutmu untuk keluar dari domain dewaku. Namun saya sama sekali tidak menghiraukan teriakan Zhang Bin. Sebaliknya saya mengendalikan belalang bunuh diri untuk menyerang para kurcaci yang belum mati. Adapun kurcaci elit yang mencoba melarikan diri, mereka adalah sasaran utama saya. Lalu satu persatu belalang bunuh diri meledak, menghancurkan tubuh kurcaci elit itu dengan luka-luka parah. Kehidupan mereka hampir punah. Zhang Bin semakin panik. Saya menyerah. Suruh belalangmu pergi dari domain dewaku. Biarkan pengikutku kembali. Saya hanya tertawa dingin. Bukankah kamu ingin menghancurkan inti domain dewaku?
Kalau begitu, saya akan menghancurkan inti domain dewamu. Itu sudah pasti. Zhang Bin marah. Berani, jika kamu benar-benar melakukan itu, orang tuaku pasti tidak akan membiarkanmu. Ayahku setengah dewa, ibuku juga akan menjadi setengah dewa. Kamu jelas bukan lawan mereka. Saya tersenyum dingin, seolah-olah jika saya melepaskanmu, mereka akan membiarkan saya hidup. Sekejap setelah itu, saya tersenyum. Belalang biasa yang memasuki domain dewa Zhang Bin sudah menemukan inti domain dewa. Saya segera memberi perintah ilahi kepada pengikut belalang. Tidak peduli apapun, hancurkan inti dewa miliknya. Belalang tidak memiliki kecerdasan. Mereka hanya mengikuti perintah dewa. Kemudian, ribuan belalang berani mati menyerang inti domain dewa. Mereka bahkan rela mati di sana. Tindakan ini benar-benar membuat Zhang Bin terkejut. Jika inti domain dewa hancur, domain dewa akan runtuh. Dia tidak akan pernah bisa menjadi setengah dewa. Tidak bisa membentuk pengikut. Dia hanya akan menjadi makhluk dewa seumur hidup. Tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit. Berhenti, saya menyerah. Saya janji tidak akan mengganggu kamu lagi. Katakan apa yang kamu inginkan. Saya akan memenuhinya. Saya pasti akan memenuhi permintaanmu. Pokoknya berhenti sekarang. Saya tidak ingin apa-apa darimu. Saya hanya ingin kamu mati. Saya berkata dengan dingin. Ribuan belalang terus menyerang. Di inti domain dewa Zhang Bin mulai muncul retakan. Anjing gila, kamu memang anjing gila. Zhang Bin memaki. Sekarang dia hanya merasa menyesal. Dia sebenarnya memiliki masa depan yang cerah. Dia hanya perlu mengembangkan pengikut kurcaci secara bertahap. Sebelum usia 30 tahun, dia pasti bisa menjadi setengah dewa. Namun dunia tidak ada obat penyesalan. Zhang Bin hanya bisa melihat inti domain dewa hancur perlahan, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, sebuah wujud setengah dewa muncul di atas domain dewa. Itulah wali kelas saya, Liu Letian. Han Wu, berhenti. Kamu sudah menang. Mengapa harus sampai membunuhnya? Zhang Bin langsung tampak penuh harapan. Jika inti domain dewa tidak hancur, dia bisa kembali membalas dendam padaku. Namun pengikut belalang saya masih ada. Terus menyerang inti domain dewa Zhang Bin. Han Wu, apakah kamu tidak mendengarkan saya? Suara wali kelas Liu Letian mulai terdengar marah. Liu Guru, mengapa kamu ada di sini? Sebagai wali kelas, saya tentu bisa merasakan segala yang terjadi di kelas. Baiklah, kenapa kamu tidak muncul ketika Zhang Bin mengganggu saya? Saya bertanya. Ketika ditanya tentang hal ini, wajah Liu Letian berubah gelap. Tentu dia tahu tentang saya yang diganggu. Tapi saya tidak punya orang tua, tidak punya latar belakang. Apa keuntungan membantunya? Sedangkan ayah Zhang Bin adalah setengah dewa. Ibunya akan segera menjadi setengah dewa. Liu Letian tidak punya alasan untuk membela saya yang tidak punya latar belakang. Penentang keluarga yang segera memiliki dua setengah dewa. Berhenti dulu, saya akan menjelaskan semuanya kepadamu. Liu Letian berkata, jika yang diserang inti domain dewa hari ini adalah saya, apakah kamu akan mencegahnya? Saya bertanya dengan suara dingin. Liu Letian terdiam. Saat itu, belalang juga menyelesaikan serangan terakhir untuk menghancurkan inti. Dengan suara ledakan keras, inti domain dewa Zhang Bin berubah menjadi beberapa potongan pecahan. Saya segera mengumpulkan pecahan-pecahan tersebut. Setelah pertempuran selesai, para siswa yang dipaksa keluar dari mode pengamatan terkejut. Saya yang memiliki pengikut belalang ternyata menang dalam invasi ini. Bahkan berhasil menghancurkan inti domain dewa Zhang Bin. Zhang Bin yang domain dewanya hancur tampak pucat, terjatuh di tanah. Tanpa domain dewa, dia akan seumur hidup menjadi makhluk dewa tingkat rendah. Sedangkan saya yang memenangkan pertempuran ini, dengan cepat kembali ke rumah. Di tengah keheranan para siswa, pintu kelas terbuka. Wali kelas Liu Letian dengan marah masuk ke kelas. Berteriak keras, Han Wu, keluarlah. Namun setelah mencari dengan mata, Liu Letian tidak menemukan jejak saya. Dia dengan marah bertanya pada siswa yang paling dekat dengannya. Di mana Han Wu? Dia pulang. Siswa itu menjawab dengan ketakutan. Siswa seperti ini harus dikeluarkan. Keluar, Liu Letian berteriak marah. Di sisi lain, saya yang sudah kembali ke rumah langsung masuk ke dunia dewa. Memeriksa hasil pertempuran di dalam kapsul. Meskipun saya menang dalam pertempuran ini, namun saya juga harus membayar harga yang cukup besar. Belalang bunuh diri yang tersisa kurang dari 20.000. Belalang biasa yang tersisa lebih dari 40 juta. Setelah pertempuran ini, saya akhirnya mengerti kekuatan belalang bunuh diri. Kemudian saya mengeluarkan pecahan inti domain dewa Zhang Bin. Menggabungkan pecahan itu ke dalam domain dewa saya. Wilayah domain dewa saya langsung meluas hingga 260 km persegi. Inti domain dewa juga mencapai tingkat 2. Namun, barang suci tingkat 2 nilainya 10 kali lebih tinggi daripada barang suci tingkat 1. Saya tidak mampu membelinya. Selain itu, saya juga menemukan lebih dari 800 kurcaci dan perlengkapan besi dalam pecahan domain dewa. Semua ini sudah cukup menguntungkan bagi saya. Cukup untuk mendukung saya lulus dari universitas kelas 3 dengan baik. Namun saya tahu menghancurkan inti domain dewa Zhang Bin tidak akan berakhir begitu saja. Ayah Zhang Bin yang setengah dewa kemungkinan akan datang ke sekolah. Saat itu, sekolah akan terpaksa menyerahkan saya untuk dihukum oleh ayah Zhang Bin. Dengan kekuatan saya sekarang, jika saya jatuh ke tangan setengah dewa, saya hampir tidak punya harapan. Jadi saya harus segera mengalihkan semua yang tidak diperlukan.
menjadi sumber daya untuk meningkatkan kekuatan pengikut. Setelah beres, saya masuk ke situs perdagangan dewa, mengunggah barang yang ingin saya jual, termasuk gurun seluas 60 km persegi, pegunungan seluas 40 km persegi, barang suci tingkat 1, palu kurcaci dan perlengkapan besi. 10 jam kemudian, saya mendapatkan pesan dari pembeli yang cukup meyakinkan. Dia memiliki barang suci tingkat 1, batu api lava, yang dapat meningkatkan daya tahan elemen api pengikut, dan meningkatkan kekuatan ledakan. Cocok dengan permintaan saya, namun batu api lava lebih berharga daripada palu kurcaci. Jadi pembeli meminta saya untuk menambah 100 poin kekuatan dewa, agar kesepakatan bisa dilakukan. Setelah beberapa negosiasi, akhirnya kami sepakat. Transaksi selesai dengan cepat. Batu api lava langsung terkirim ke tangan saya. Itu adalah batu yang di dalamnya terbungkus magma yang hidup. Saya segera memasukkan batu api lava ke dalam inti domain dewa saya. Dalam sekejap, kekuatan api menyebar melalui tubuh semua belalang. Sekitar 1/1000 belalang mengalami mutasi. Belalang biasa yang bermutasi memiliki daya tahan terhadap suhu tinggi, meningkatkan kekuatan iman yang diberikan 2 kali lipat setiap hari. Namun mereka masih tetap menjadi makhluk biasa. Sedangkan belalang bunuh diri yang bermutasi berubah drastis. Bukan hanya ukuran mereka yang mencapai 20 cm, nama ras dan kemampuan mereka juga berubah. Nama pengikut, belalang ledakan lava. Tingkat pengikut, makhluk elit. Kemampuan ras, ledakan lava. Meskipun belalang ledakan lava yang baru tercipta tetap makhluk elit, kekuatan mereka sepenuhnya melebihi belalang bunuh diri. Setelah saya coba, setiap belalang ledakan lava memiliki kekuatan penghancur, setara dengan sebuah granat tangan, dan lava yang dihasilkan oleh ledakan belalang ledakan lava. Efek percikannya akan menyebabkan kerusakan besar. Setelah melihat kekuatan belalang ledakan lava, saya langsung memutuskan untuk mengumpulkan pasukan. Jika saya bisa memiliki 10 juta belalang ledakan lava, seluruh sekolah tidak akan bisa bergerak. Di kantor sekolah, orang tua Zhang Bin terlihat marah. Siswa yang menghancurkan inti domain dewa anak saya harus dikeluarkan. Jika dia mengajukan permintaan ini sebelum saya mengembangkan makhluk elit, belalang bunuh diri, dia pasti langsung akan mengeluarkan saya dari sekolah tanpa ragu. Seorang siswa tanpa kekuasaan, tanpa latar belakang. Bagi sekolah, saya bisa diabaikan. Namun sekarang, video saya mengalahkan Zhang Bin sudah tersebar di seluruh tahun. Sebagian besar guru menganggap saya adalah bakat yang bisa dikembangkan. Asalkan jumlah belalang bunuh diri ditingkatkan, potensi saya luar biasa. Bahkan bisa masuk dalam 20 besar di tahun ini. Siswa yang sangat berbakat seperti ini, Sumei pasti akan ragu untuk menghukum saya. Karena dilihat dari keseluruhan kejadian, tindakan saya meskipun agak ekstrim, namun tidak salah. Setelah berpikir beberapa detik, Sumei dengan tegas menjawab, "Maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaan Anda." Zhang Gang menarik napas panjang. "Direktur Su, saya bisa menerima jika sekolah tidak menghukum Hanwu dengan keras. Namun sebagai pihak yang dirugikan, saya harus menyuarakan keluhan saya. Jika Anda bahkan tidak bisa memenuhi permintaan kecil ini, saya tidak akan lagi peduli dengan reputasi sekolah." Kata-kata Zhang Gang terdengar halus. Namun makna sebenarnya adalah jika Sumei tidak memenuhi permintaannya yang kecil, maka dia tidak akan peduli dengan peringatan sekolah dan langsung menyerang saya. Dengan identitasnya sebagai setengah dewa, bahkan jika dia membunuh saya, dia hanya perlu membayar sedikit uang sebagai kompensasi. Saya tidak punya latar belakang. Meskipun saya mati, siapa yang akan membela saya? Akhirnya, hasilnya hanya akan berakhir begitu saja. Namun Sumei, sebagai direktur pendidikan, sangat menghargai saya yang muncul tiba-tiba ini. Dia tidak ingin melihat saya dibunuh. Lalu, apa yang akan dilakukan Zhang Xian? Sangat sederhana, saya akan mengirimkan pasukan kecil berjumlah 1000 orang untuk menyerbu domain dewanya. Tidak peduli bagaimana hasilnya, kami tidak akan mempermasalahkan lagi. Zhang Gang berkata, pasukan 1000 orang terdengar tidak banyak. Tapi jangan lupa, pasukan 1000 orang ini adalah pasukan 1000 orang milik setengah dewa. Kekuatan mereka jelas jauh lebih besar daripada Zhang Bin, yang baru saja membuka domain dewanya. Melihat sikap tegas Zhang Gang, Sumei tahu bahwa Zhang Gang tidak akan mundur lagi. Saya akan memberitahukan Hanwu. Terserah dia apakah akan setuju. Biarkan dia memutuskan sendiri. Sumei hanya bisa berkata demikian. Waktu saya terbatas. Saya hanya memberi waktu sehari. Jika besok belum ada hasil, saya akan bertindak sendiri. Zhang Gang berkata, lalu membawa istri dan anaknya pergi dari kantor. Sumei menghela nafas panjang. Pasukan 1000 orang setengah dewa, sangat setara dengan 50.000 pasukan dari siswa biasa. Hanwu, bisakah kamu menahan ini? Ayah Zhang Bin, setengah dewa, sedang bersiap menggerakkan pasukan kurcaci untuk menyerang saya. Setelah selesai berbicara dengan direktur pendidikan, saya mulai mempersiapkan pengorbanan kehidupan kedua. Setelah pengorbanan selesai, saya melihat 3 hasil muncul dan mata saya bersinar. Pilihan pertama, barang suci tingkat 1, mata iblis berdarah. Memiliki kemungkinan untuk melahirkan pengikut inti dengan mata berdarah. Mata berdarah dapat meningkatkan penglihatan dinamis pemiliknya. Saat melihat darah, akan memicu keadaan amuk tingkat dasar.
Pilihan kedua, batu kristal keterampilan tingkat 1. Memberikan kemampuan kepada pengikut inti untuk menguasai sihir bola api tingkat dasar. Pilihan ketiga, pahlawan makhluk hidup ras angin pedang. 3 hasil. Kualitasnya lebih tinggi daripada hasil pengorbanan pertama. Namun mengingat besok saya harus melawan pasukan 1000 orang setengah dewa, saya merenung di antara 3 pilihan ini. Pilihan yang paling berharga jelas adalah pilihan barang suci tingkat 1, mata iblis berdarah. Karena itu dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengikut inti. Namun, itu tidak cocok untuk belalang yang rapuh. Pilihan kedua juga cukup bagus. Setelah dimasukkan ke dalam inti domain dewa, ini akan memungkinkan semua pengikut inti menguasai sihir bola api tingkat dasar. Dengan jumlah belalang yang luar biasa, begitu serangan dimulai, pasti akan menjadi lautan api. Namun, kekuatan individu belalang terlalu lemah. Bahkan sihir bola api tingkat dasar tidak bisa ditahan oleh tubuh belalang yang rapuh itu. Bahkan bisa jadi bola api itu belum sempat dilempar. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih pilihan ketiga, pedang pemotong besi angin pedang. Setelah memilih pilihan tersebut, informasi tentang pedang pemotong besi angin pedang muncul di mata saya. Nama pengikut, pedang pemotong besi angin pedang. Ras pengikut, ras angin pedang. Tingkat pengikut, makhluk pahlawan. Kemampuan ras, angin pedang. Keterampilan ras, serangan angin puting beliung. Tingkat 1 keterampilan dasar. Tingkat 2 keterampilan dasar, serangan pemotong besi. Tingkat 5 keterampilan ciptaan sendiri. Tidak dapat dinilai tingkat pemahamannya. Melihat informasi yang luar biasa ini, saya terkagum bahwa makhluk pahlawan ini cukup kuat. Hanya keterampilannya saja sudah ada 4. Salah satunya adalah keterampilan ciptaan sendiri. Bahkan perangkat login dewa tidak dapat menilai tingkat pemahamannya. Setelah melihat informasi tentang pedang pemotong besi angin pedang, saya mengalihkan pandangan saya ke tubuh pedang pemotong besi angin pedang. Makhluk pahlawan ini berasal dari suku angin pedang. Dengan bentuk humanoid, tubuhnya kurus dengan rambut putih pucat. Ciri utamanya adalah dia memiliki 2 pasang lengan. Merasa pandanganku, pedang pemotong besi angin pedang langsung memohon. Tuhan yang Maha Kuasa, saya membutuhkan pedang. Suku angin pedang dilahirkan untuk berperang. Tanpa pedang di tangan, itu sama seperti senapan tanpa peluru. Saya mengangguk, kekuatan pedang pemotong besi sangat penting bagi saya. Dalam beberapa hari terakhir, kekuatan kepercayaan yang didapat dari pembiakan belalang dalam jumlah besar. Setelah mencapai 1 miliar, akan terkonsentrasi menjadi 1 titik kekuatan ilahi. Ditambah dengan kekuatan ilahi yang tersisa dari penjualan tanah sebelumnya. Saat ini, saya memiliki 54 titik kekuatan ilahi. Di situs perdagangan, peralatan dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu peralatan biasa, peralatan kepercayaan, peralatan kekuatan ilahi, serta peralatan ilahi. Peralatan biasa terbuat dari bahan murni tanpa energi yang disuntikkan. Peralatan kepercayaan adalah karya yang dibuat dengan bahan langka dan kekuatan kepercayaan. Seringkali dilengkapi dengan efek khusus. Peralatan kekuatan ilahi adalah yang dibakar dengan kristal kekuatan ilahi selama proses pembuatan. Ditingkatkan dengan banyak kristal kekuatan ilahi yang dipadukan. Senjata semacam ini biasanya memiliki jiwa dan dapat berkembang sendiri. Adapun peralatan ilahi, hanya dewa yang layak mengendalikan peralatan ini. Mewakili otoritas dan kekuatan sang dewa. Dengan kekuatan ilahi saya saat ini sebesar 54 poin. Membeli peralatan kekuatan ilahi hampir tidak mungkin. Tapi saya bisa mempertimbangkan untuk membeli peralatan kepercayaan yang cukup bagus. Membuka situs perdagangan, saya memfilter senjata jenis pedang yang harganya di bawah 54 poin kekuatan ilahi. Saya berikan pilihan ini kepada Zantai Jianfeng. Zantai Jianfeng dengan cepat memilih sebuah pedang besar. Peralatan kepercayaan kekuatan ilahi, pedang besar badai. Sesuai dengan batasan yang bisa saya tanggung, saya langsung memesan. Pedang besar badai juga dikirim ke tangannya. Senjata yang kuberikan padamu. Aku menyerahkan pedang besar badai kepada Zantai Jianfeng. Zantai Jianfeng menerima pedang besar badai. Dengan sangat bersemangat ia mengayunkannya 2 kali. Seketika itu juga, angin pedang yang hebat pun muncul. Hanya dengan angin pedang yang menyertainya, sudah sangat kuat. Jika mengenai musuh saat menggunakan keterampilan, pasti akan sangat dahsyat. Aku sedikit menantikan Zantai Jianfeng menunjukkan kekuatan luar biasa di pertempuran invasi nanti. Namun saat itu, Zantai Jianfeng kembali memohon, Tuhan, aku masih membutuhkan 3 senjata yang sama. Untuk melepaskan kekuatan terkuatku, aku langsung terdiam. Masih perlu 3 pedang besar badai lagi. Kata-kata yang mudah diucapkan. Itu 150 poin kekuatan ilahi. Apakah kamu mengira kekuatan ilahi datang seperti angin? Tapi Zantai Jianfeng adalah satu-satunya tentara hidup pahlawan di bawahku. Kekuatanmu sangat penting bagiku, dan ini berhubungan dengan pertempuran antara pasukan 1000 orang besok dengan Zhanggang. Aku tidak bisa main-main, tapi 150 kekuatan ilahi itu bukan jumlah yang kecil untuk seorang pelajar SMA. Dari mana aku bisa mendapatkannya? Apa aku harus mengandalkan hubungan sosialku yang menyedihkan untuk meminjam dari teman-teman? Mungkin lebih mudah pergi ke jalanan untuk mencari pekerjaan daripada itu. Tiba-tiba aku teringat, mungkin ada teman yang akan meminjamkan kekuatan ilahi padaku. Dengan harapan coba-coba, aku mengirim undangan video ke orang itu. Di dalam ruang kekuasaan ilahi, Qin Suang sedang meditasi di pohon tua.
Di sekitarnya ada ribuan burung petir yang menari-nari di udara. Burung petir ini adalah klan inti milik Qin Shuang. Secara alami mereka adalah makhluk elit. Kehidupan unggul dari elemen petir, dan juga unit tempur udara. Berbagai keistimewaan, membuat kekuatan Qin Shuang berada di 5 besar dalam kelompok usia. Namun Qin Shuang tidak memfokuskan perhatian pada klan inti miliknya. Dia terus mengulang sebuah adegan dalam pikirannya. Itu adalah kenangan dari perjalanan kekuasaan ilahi di sekolah dasar. Dia diam-diam pergi bermain di luar, dan tanpa sengaja jatuh ke dalam danau. Qin Shuang berjuang keras, tapi kakinya tetap tidak bisa muncul ke permukaan. Ketika hampir mati lemas, aku muncul. Tubuh kecilku dengan susah payah menariknya ke tepi, memberinya pernapasan buatan, menyelamatkannya dari gerbang kematian. Namun setelah itu aku tidak meminta penghargaan dari guru, melainkan terus menjalani hidup biasa tanpa masalah. Tapi Qin Shuang tidak bisa melupakan sosok yang menyelamatkannya. Kemudian Qin Shuang terus memperhatikanku, dan dengan sukarela menawarkan bantuan ketika aku dibuli. Namun aku tetap enggan menerima bantuannya. Kepala keras ini, biarkan aku mati saja. Qin Shuang semakin marah. Dia lahir dengan darah bangsawan. Kakeknya adalah dewa sejati. Ada 23 kerabat setengah dewa dalam keluarganya. Dengan status seperti itu, kepala sekolah pun harus menyambutnya dengan senyum. Tapi aku selalu tidak memberinya muka. Apakah benar-benar harus dia yang tinggi dan mulia itu meminta aku untuk menerima bantuannya? Saat Qin Shuang sedang marah, sebuah permintaan video muncul. Dia awalnya berniat menolak, tapi melihat catatan ternyata itu dari Han Wu. Qin Shuang merasa hatinya seperti dicakar kucing. Penasaran kenapa aku mengirim undangan video. Diam 5 detik. Qin Shuang memilih untuk menjawab. Apakah kamu berubah pikiran dan setuju menjadi budakku? Tanya Qin Shuang. Tidak, aku hanya ingin meminjam sedikit kekuatan ilahi darimu. Qin Shuang terkekeh. Kamu ingin meminjam kekuatan ilahi dariku? Lalu aku tanya. Apa yang bisa kamu bayar? Apakah dengan klan sampahmu? Jangan kira hanya karena kamu mengalahkan Zhang Bin dalam perang invasi, kamu sudah merasa sangat hebat. Kecoa bom meledakmu hanya berhasil masuk ke barisan makhluk elit dengan susah payah. Tidak ada nilai yang berarti sama sekali. Aku diam selama 3 detik. Jadi, apakah kamu mau meminjamkan? Qin Shuang mendengus dingin. Berapa banyak? Akun. Menyudahi percakapan, Qin Shuang hampir ingin menamparkan dirinya sendiri. Kenapa kata-kata sindiran itu bisa keluar begitu saja? Padahal dia tidak bermaksud begitu. Apakah dia salah paham? Pasti dia salah paham, kan? Qin Shuang merasa sangat bersalah. Di sisi lain, aku menerima 150 poin kekuatan ilahi. Segera membeli 3 pedang badai dan memberikannya kepada pedang pemotong besi. Keesokan harinya, aku menggunakan teleportasi langsung ke ruang kelas. Begitu aku muncul, segera menarik perhatian semua teman sekelas. Orang ini masih berani datang. Tidak takutkah ruang kekuasaannya dihancurkan oleh pasukan setengah dewa? Mengira sedikit kecerdikan, bisa menandingi kekuatan setengah dewa. Sungguh tak tahu diri. Aku ingin melihat, ketika inti kekuasaannya diserang, apakah dia masih bisa tenang? Dari suara percakapan di sekitar, aku menyadari, kabar tentang aku yang akan bertanding dengan Zhang Gang sudah tersebar luas. Namun itu tidak masalah. Bagaimanapun, mereka semua harus tahu juga. Aku menunggu dengan tenang. Qin Shuang berjalan mendekat dari kursinya. Kamu meminjamkan kekuatan ilahi untuk meningkatkan diri dan bertanding dengan setengah dewa, kan? Aku sarankan kamu jangan membuang tenaga. Meskipun setengah dewa hanya mengirimkan 1 regu 1000 orang, kamu tidak akan bisa melawan mereka. Aku menjawab dengan tenang. Aku tidak punya pilihan lain. Qin Shuang langsung menepuk dadanya dan berkata dengan yakin. Kamu punya pilihan. Asalkan kamu menjadi budakku, aku akan menghubungi keluargaku untuk menekan Zhang Gang. Keluarganya hanya punya 1 setengah dewa. Sedangkan keluargaku memiliki 1 dewa sejati. Dan ada 23 setengah dewa. Dia tidak berani menolak. Aku tidak mengerti seberapa keras Qin Shuang berusaha agar aku menjadi budaknya. Niat baik. Saya paham. Kamu lebih baik kembali saja. Aku harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pasukan setengah dewa. Aku menolak dengan halus. Qin Shuang mendengus marah dan kembali ke kursinya. Dalam hati dia mengeluh aku ini bodoh. Di sudut yang tidak diperhatikan oleh keduanya, sebuah tatapan cemburu jatuh padaku. Han Wu, apa hakmu untuk diperlakukan berbeda oleh Qin Shuang? Kau sampah. Kau tidak berguna. Hari ini kau pasti mati. Tak lama kemudian, di bawah pimpinan wali kelas Liu Letian, pasangan Zhang Gang memasuki ruang kelas. Itulah Han Wu. Liu Letian dengan muka bersalah menunjuk mereka. Kau, anak haram, menghancurkan inti kekuasaanku. Lihat, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Ibu Zhang Bin, Durong, melihatku dan langsung hendak menyerang. Zhang Gang menarik Ibu Durong yang marah. Jangan merusak aturan sekolah. Artinya, latar belakang sekolah ini sangat besar. Mereka berdua tidak bisa menghadapinya. Barulah Durong menghentikan tindakannya. Namun, dia masih menatapku dengan penuh kebencian. Han Wu, kenapa belum datang? Jangan buang-buang waktu Zhang Gong. Liu Letian, seperti pelayan, mendesak. Aku akan menunggu kepala sekolah Su Mei sebagai saksi. Perkara kecil seperti ini tidak perlu melibatkan kepala sekolah Su. Aku yang menyaksikan saja sudah memberi muka padamu. Sekarang cepat mulai. Jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar padamu. Liu Letian mengancam. Liu Guru,
Pada siapa kamu ingin bersikap kasar? Saat itu, suara Su Mei terdengar dari luar kelas. Liu Letian segera menjawab dengan hormat. Kepala sekolah Su, perkara kecil ini tidak perlu merepotkan Anda untuk turun tangan. Saya hanya sedang memberi pelajaran kepada siswa saya. Su Mei tersenyum dingin. Liu Guru, jangan lupa, kamu adalah guru di sekolah ini, bukan anjing setengah dewa milik seseorang. Mengerti? Liu Letian tentu saja bisa mendengar maksud Su Mei. Zhang Gang berbicara dengan tepat waktu. Karena kepala sekolah Su sudah datang. Mari kita mulai. Cahaya Su Mei jatuh padaku. Kamu, Han Wu, sudah siap? Siap, aku mengangguk. Baik, kalau begitu, mari mulai. Zhang Gang mengeluarkan sebuah kartu invasi dan mengaktifkannya. Aku kembali dipaksa masuk ke dalam wilayah dewaku. Gerbang teleportasi muncul dalam wilayah dewaku. Pasukan 1000 orang keluar dari gerbang teleportasi. Banyak siswa dan guru sekolah masuk untuk menyaksikan. Melihat pasukan manusia yang dikeluarkan oleh Zhang Gang, mereka semua terkejut. Inikah kekuatan Zhang Gang yang setengah dewa? Semua anggota pasukan adalah kehidupan elit pasukan penunggang serigala. Pemimpin pasukan penunggang serigala adalah makhluk luar biasa yang telah memahami. Makhluk luar biasa yang telah menguasai kekuatan luar biasa. Penunggang serigala, perpaduan antara orc biru dan serigala tunggangan. Dan mereka semua mengenakan perlengkapan yang sangat baik. Han Wu tak ada harapan lagi. Sebagai wasit, Su Mei mengernyitkan alis. Dia tidak menyangka Zhang Gang yang setengah dewa akan memanfaatkan celah ini. Katanya akan mengirimkan pasukan 1000 orang. Tapi pasukan penunggang serigala jelas bisa dipisah menjadi 2 kekuatan tempur. Wujud setengah dewa Zhang Gang melayang tinggi di atas pasukan penunggang serigala. Anak kecil, kemarin kamu menghancurkan inti wilayah dewa anakku. Hari ini aku akan membuatmu membayar darah dengan darah. Begitu kata Zhang Gang. Lalu dia memberikan wahyu dewa. Penunggang serigala, serbu. Wujud ilahi saya menyaksikan penunggang serigala yang dengan cepat menyerbu. Saya melambaikan tangan dan 6,8 juta belalang terbang ke udara. Seperti awan merah yang menutupi langit. Di antaranya masih tersembunyi 550.000 belalang meledak. Hampir 7 juta belalang tubuh elit kehidupan. Bukankah kemarin hanya tersisa 20.000? Seorang guru yang menyaksikan dengan kagum berkata, langit saja bisa membiakkan 7 juta. Belalang elit kehidupan. Betul-betul menakutkan kemampuan berkembang biaknya. Bahkan kehidupan elit yang paling lemah. Jika jumlahnya bertumpuk, pasti akan menjadi kekuatan yang cukup besar. Sayang sekali, siswa ini tidak punya cukup waktu untuk berkembang. Saat ini aku sama sekali tidak bisa menahan serangan dari pasukan penunggang serigala. Memang benar, begitu pasukan penunggang serigala dan tentara belalang bertabrakan, situasi langsung berubah menjadi sangat tidak seimbang. Meski jumlah belalang yang meledak sangat banyak, namun kekuatan ledakan mereka terlalu lemah. Sementara penunggang serigala mengenakan pelindung penuh yang sangat kuat. Belalang biasa tidak mampu menembus pertahanan mereka. Sekejap saja, 100.000 belalang meledak sia-sia. Hanya menyisakan beberapa penunggang serigala terluka ringan. Para guru yang menyaksikan mulai mendoakan saya. Han Wu memang seorang talenta, namun dia bertemu dengan rintangan yang tak bisa dia lewati. Kalau tidak, pasti dia bisa menciptakan prestasi besar di sekolah. Saat semua orang berpikir aku pasti akan kalah, keanehan tiba-tiba terjadi. Belalang meledak yang tersembunyi di antara pasukan belalang mulai meledak. Tidak hanya ledakannya yang besar, tetapi juga menyemburkan lava dalam jumlah besar. Mereka juga menyemburkan lava besar yang menyebabkan cedera akibat percikan. Penunggang serigala, meskipun dilindungi oleh pelindung yang sangat baik, tetapi tetap ada bagian yang tidak terlindungi. Lava yang membara jatuh di tubuh mereka, menyebabkan luka bakar dan luka bakar yang parah. Lava yang melimpah ke tanah, juga menciptakan area lava. Di area tersebut, penunggang serigala yang terluka, terus-menerus menerima cedera akibat suhu tinggi. Mereka mencoba melarikan diri, namun selalu terganggu oleh ledakan belalang. 1000 penunggang serigala tewas dan terluka parah akibat serangan belalang meledak. Situasinya berbalik dalam sekejap, sungguh membuat para guru dan siswa yang menyaksikan terkejut. Apa yang sedang terjadi ini? Belalang dengan kekuatan ledakan yang lebih besar, dan dapat menyemburkan lava. Itu jenis makhluk apa? Makhluk hidup luar biasa? Apakah ada siswa atau guru yang memiliki kemampuan untuk menyelidiki dan mengungkapkan informasi tentang belalang itu? Sudah diselidiki. Belalang itu disebut belalang meledak. Merupakan makhluk hidup elit. Kepala tingkat. Su Mei. Benar-benar tidak menyangka. Saya bahkan menyimpan pembunuh seperti itu. Zhang Gang yang melayang di atas pasukan penunggang serigala. Wajah dewa separuhnya berubah menjadi pucat. Dia pikir ini akan menghancurkan seluruh pasukan penunggang serigala saya. Mimpi. Dia segera menggunakan kekuatan luar biasa yang dimilikinya untuk memberikan perintah kepada pemimpin pasukan penunggang serigala. Pemimpin pasukan penunggang serigala menerima wahyu dan segera mengeluarkan teriakan yang mengguntur. Serigala yang dipakai juga mengikuti teriakan itu. Tiba-tiba, aura dingin yang berasal dari mereka menyebar ke sekitar. Pemimpin pasukan penunggang serigala melepaskan kekuatan luar biasa miliknya. Kekuatan luar biasa, aura pembekuan. Dalam radius 200 meter dari aura pembekuan, suhu turun drastis. Lava yang terkumpul di tanah dengan cepat membeku menjadi batu hitam. Kerusakan berkelanjutan dihentikan. Beberapa penunggang serigala yang masih hidup dengan bantuan aura pembekuan menyusun kembali barisan dan menyerang lagi.
Situasi berbalik sekali lagi. Para penonton yang melihat saya kalah lagi mulai bersorak. Dewa separuh memang dewa separuh. Tidak akan kalah oleh kecerdikan kecil itu. Makhluk hidup luar biasa memang kuat. Bahkan bisa melepaskan keterampilan dengan jangkauan sebesar ini. Jumlah belalang yang tersisa hanya kurang dari 500.000. Belalang meledak hampir habis. Sekarang dia tidak akan bisa bangkit lagi. Zhang Gang juga berpikir demikian. Penunggang serigala yang tersisa kurang dari 200 orang. Tapi Zhang Gang percaya diri. Meskipun hanya dengan kurang dari 200 penunggang serigala ini, mereka akan dapat menemukan inti domain saya dan menghancurkannya. Untuk membalaskan dendam pada anaknya. Bangsat kecil, aku akan membuatmu tahu apa itu keputusasaan. Setelah inti hancur dan domain runtuh, kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Saat itu hidupmu akan aku remukkan sesuka hati. Zhang Gang sepertinya sudah memprediksi kekalahan saya. Tanpa adanya penyangga ledakan, sisa penunggang serigala akan menyerbu tanpa hambatan. Mereka dengan cepat memasuki inti domain. Inti sudah dekat. Pemimpin pasukan penunggang serigala kembali memerintahkan serangan. Hanya satu kali lagi, mereka akan menghancurkan inti domain. Para guru dan siswa yang menonton sudah mulai menutup mata dengan enggan. Pada saat itu, suara keheranan terdengar di telinga para penonton. Lihat cepat, apa yang ada di depan inti domain Hanwu? Para guru dan siswa yang menonton segera menatap ke inti domain saya dan melihat ada sosok tubuh kurus berdiri di depan inti. Sosok itu memiliki rambut putih panjang yang terayun tertiup angin dan 4 lengan. Yang paling mengejutkan para guru dan siswa adalah keempat lengan itu masing-masing memegang pedang besar. Pedang besar itu dikelilingi oleh energi angin yang kuat. Jelas bukan barang biasa. Seorang guru mengenali pedang besar itu. Itu adalah pedang Storm yang dijual seharga 50 kekuatan ilahi. Keempat pedang itu berarti 200 kekuatan ilahi. Bukankah Hanwu seorang yatim piatu? Bagaimana bisa dia memiliki uang sebanyak itu? Seorang siswa terkagum-kagum. Bagi siswa sekolah menengah biasa, 200 kekuatan ilahi adalah jumlah uang yang sangat besar. Setara dengan 20.000 yuan sebelum datang ke dunia ini. Dan sosok yang memegang senjata dengan total nilai 200 kekuatan ilahi. Jelas bukan orang biasa. Tidak ada guru di sini yang bisa mengenali sosok itu. Hanya Sumei yang setelah berpikir sejenak, memberikan jawabannya. Itu adalah klan Windblade. Klan Windblade yang secara alami adalah makhluk luar biasa. Apa gunanya menjadi makhluk luar biasa sejak lahir? Bukankah di sisi Zhang Gang juga ada makhluk luar biasa? Kepala pasukan penunggang serigala makhluk luar biasa? Biarkan kepala pasukan penunggang serigala sementara menahan klan Windblade, dan pasukan serigala yang tersisa menghancurkan inti domain ilahi Hanwu. Orang-orang yang meragukan saya mengungkapkan pendapat mereka. Sumei tidak memberikan jawaban. Tidak hanya perbedaan besar antara makhluk luar biasa yang dilatih dan makhluk luar biasa yang dilahirkan. Hanya dengan melihat klan Windblade itu, yang dapat dengan mudah mengangkat 4 pedang Storm besar, sudah cukup untuk membuktikan bahwa klan Windblade ini luar biasa. Setelah merasakan tekanan klan Windblade dengan seksama, Sumei dengan kagum memberikan penilaian. Klan Windblade ini bukanlah makhluk luar biasa, tapi benar-benar makhluk pahlawan sejati. Yang melihat kebenaran ini selain Sumei adalah Zhang Gang yang bertarung melawan saya. Zhang Gang telah menjadi setengah dewa selama bertahun-tahun, telah menyerbu banyak domain ilahi, pengetahuannya luas. Dia segera mengenali bahwa klan Windblade yang menjaga inti domain ilahi saya adalah makhluk pahlawan sejati. Sambil terkejut, Zhang Gang juga merasakan rasa cemburu yang kuat. Dia telah berjuang selama puluhan tahun, namun hanya berhasil melatih satu makhluk pahlawan. Dan di depannya, saya masih seorang siswa kelas 3 SMA. Bagaimana saya bisa memiliki klan yang begitu luar biasa? Mata Zhang Gang memerah, mau merebutnya. Satu langkah saja akan merebut makhluk pahlawan ini.